Ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya menikah dengan mertua? Karena ada sebagian artikel mengatakan bahwa itu diperbolehkan. Bagaimana secara pandangan fikih? Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Bolehkah menikah dengan mertuanya? Ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Ada beberapa kriteria wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab jalur pernikahan atau musyawarah. Itu ada jumlahnya, ada 4. Pertama, istri dari ayah atau yang dikenal ibu tiri. Ini tipe wanita yang haram untuk dinikah, ibu tiri. Dasarnya di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, janganlah kalian semua menikahi wanita-wanita yang ayah-ayah kalian telah menikahinya. Ini tidak boleh. Ibu tiri tidak boleh dinikahi atau haram dinikahi. Ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, istri dari anak atau dikenal dengan menantu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan bagi kalian istri-istri dari anak-anak kandung kalian semuanya. Ini juga haram untuk dinikahi, itu di surat An-Nisa ayat 22. Kemudian yang ketiga, anak tiri. Anak tiri yang masuk dalam kategori mahram melalui jalur pernikahan ini adalah setiap anak tiri dari istri yang telah disetubuhi. Anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, artinya bila sang istri diceraikan sebelum disetubuhi, maka anak tiri tersebut belum menjadi mahramnya dan halal untuk menikahinya. Jadi anak tiri yang sudah disetubuhi itu haram untuk dinikah. Anak tiri yang ibunya belum disetubuhi, maka itu masih statusnya belum mahram, artinya boleh untuk dinikah. Dasarnya di surat An-Nisa ayat 22 juga dikatakan, warabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Artinya, dan diharamkan bagi kalian anak-anak tiri yang berada dalam pangkuan kalian semua dari istri-istri kalian yang telah kalian setubuhi. Maka jikalau kalian belum menyetubuhinya, tidak masalah bagi kalian untuk menikahinya. Fala junah alaikum, tidak masalah. Ini model yang ketiga. Yang keempat, ibu istri atau mertua. Ini sebagian besar ulama mengharamkan untuk menikah mertua. Keharaman ibu dari sang istri atau mertua ini dimulai sejak sempurnanya akad nikah antara suami dan istri. Setelah akad nikah dengan si istri, maka ibunya istri haram untuk dinikahi, baik suami telah mensetubuhi perhubungan badan dengan istrinya atau belum. Ini secara mutlak menikahi mertuanya itu tidak boleh. Ibu sang istri juga mencakup neneknya dan seterusnya sampai ke atas. Ini juga haram untuk dinikah karena terbentur oleh akad anaknya tersebut. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran disebutkan wa ummahatun nisaikum, dan diharamkan bagi kalian ibu-ibu dari istri-istri kalian semuanya. Ini juga diharamkan, artinya mertua itu tidak boleh dinikah. Sebagaimana juga diperkuat dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib. Nabi bersabda, man tazawwaja imra'ah fatallaqaha qabla ayadkhula biha fala ba'sa
ay yatazawwaja rabibatahu wa la yahillu lahu ay yatazawwaja ummaha. Artinya barang siapa menikahi wanita-wanita dan dia menceraikannya sebelum mensetubuhinya, maka tidak masalah baginya untuk menikahi anak tirinya, dan tidak halal baginya untuk menikahi ibu dari istrinya atau mertuanya. Keharaman ibu mertua ini dengan sebab akad yang terjadi pada putrinya telah menjadi kesepakatan para ulama. Fatwa di seluruh fatwa ulama di sepanjang masa. Adapun ada satu ulama yang membolehkan untuk menikahi dengan mertuanya atau ibu daripada istrinya. Pendapat ini pernah diutarakan oleh ulama yang bernama Khalas, yang memperbolehkan menikahi ibu mertua, tapi dengan catatan bila anak dari ibu mertua tersebut diceraikan dan belum disetubuhi. Ini pendapat Imam Khalas. Jadi Imam Khalas membolehkan menikahi mertuanya dengan catatan anak dari mertua itu diceraikan dan belum disetubuhi. Namun pendapat ini sebagian ulama dikomentari itu tidak pernah diungkapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ada satu referensi sebagai pertimbangan kami kutip dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari juz 7, Sahihul Bukhari juz 7 halaman 206. Di situ dikatakan fadhahaba jumhurul salaf ila annal tahrumu bil aqdi 'alal ibnati wala tahrumu al ibnatu illa bidukhul bil Jumhur ulama berpendapat, ulama salaf, seorang ibu haram dinikahi karena sebab akad dengan anaknya. Jadi keharaman dari mertua ini karena sebab telah melakukan akad nikah dengan si putri atau anaknya. Namun pendapat Al-Khalas ini di dalam kitab ini disangkal oleh komentar beberapa ulama, sebagaimana disebutkan rawa hadzal qaul Khalas an Ali ibni Abi Thalib wa riwayah an Ibn al-Abbas wa Ziyad bin Thabit wa huwa qaulu Ibn Zubair wa Mujahid lam yakhtalif anhuma wa hadza qaulun lam yakul bihi ahadun min a'immatil fatawa. Pendapat Imam Khalas yang mengatakan boleh menikahi mertua ini tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama ahli fatwa, oleh imam-imam ahli fatwa. Maka kesimpulannya, kita sebagai orang awam, sebagai kaum santri tidak ikut dalam pendapat Khalas ini yang menyatakan bahwa boleh menikahi mertua. Kita mencari aman dengan berpegang teguh dengan pemahaman ulama-ulama salaf yang jumhur, yang sudah masyhur, yaitu sebagaimana disebutkan bahwa haram menikahi mertua karena sudah terbentur dengan akad si anaknya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita. Wallahu alam.